Halo, ketemu lagi dengan channel saya ya. Channel yang membahas dunia hipnoterapi dan kesehatan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya setiap ada video yang baru maka dia akan tampil di beranda teman-teman. Nah, topiknya hari ini adalah sering yang jadi pertanyaan, bagaimana hipnoterapi itu bekerja pada diri manusia ya. Jadi kalau kita ingin tahu itu berarti kita harus berbicara masalah pikiran manusia. Nah, pikiran manusia itu ibaratkan seperti gunung es yang ada di permukaan itu yang terlihat di atas air laut ya. Biasanya adalah bagian kecil dari pikiran. Jadi kalau ibaratkan gunung es di tengah-tengah lautan, maka yang terlihat di atas air itu adalah puncaknya dan itu merupakan bagian kecil dari pikiran manusia. Sedangkan yang di bawah permukaan itu adalah pikiran yang sangat dalam yang mendominasi daripada keseluruhan daripada gunung es tersebut. Nah, bagian yang di bawah air itu adalah pikiran bawah sadar manusia. Nah, seringkali dari kita kecil ya, semua sugesti baik yang disengaja maupun tidak disengaja itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar inilah yang membuat ketika orang dewasa maka dia sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya. Sehingga ada orang yang punya karakter sebagai orang yang sangat optimis, ada juga orang yang pesimis, ada orang yang memiliki kemampuan lebih seperti misalnya belajar, ya, orang menjadi cerdas, orang yang susah sekali untuk belajar, bahkan orang rasa takut, rasa cemas, dan rasa khawatir itu sebenarnya adalah sugesti yang dia terima ketika dia dari kecil, dari lahir sampai dia dewasa. Kadang-kadang manifestasinya itu muncul ketika dia dewasa. Jadi pikiran manusia itu kalau kita garis besar ada dua ya. Pikiran sadar yang dokter ibaratkan seperti gunung es yang ada di permukaan air, dan pikiran bawah sadar yang ada di bawah permukaan air. Dan orang sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat itu sebagian besar dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar seseorang. Nah, itulah bagaimana hipnoterapi bekerja, yaitu adalah kita mempengaruhi pikiran bawah sadarnya dan mengubah sesuatu yang kita anggap negatif menjadi positif. Misalnya orang yang tadinya mengalami cemas, rasa takut, rasa khawatir itu menjadi orang yang menghadapi sesuatu menjadi lebih tenang, menjadi orang yang sabar, menjadi sosok yang pemberani. Yang lebih penting lagi si pasien merasa sangat bahagia. Nah, caranya adalah caranya mengubah pikiran bawah sadarnya atau sugesti yang terlanjur tertanam di pikiran bawah sadarnya. Kalau kita kenal dengan istilahnya conscious mind itu pikiran sadar, unconscious mind adalah pikiran bawah sadar seseorang. Kalau kita bisa membuat seseorang mengubah pikiran bawah sadarnya, nah itulah prinsip daripada hipnoterapi. Nah teman-teman, sebenarnya hipnoterapi itu langkah-langkahnya atau step-stepnya sama seperti dengan hipnosis ya. Pertama preinduksi, kemudian induksi, depending, kemudian sugesti dan terminasi. Nah, di preinduksi itu adalah kita mengkondisikan seseorang, artinya menyiapkan seseorang sebelum kita melakukan hipnoterapi. Di sini biasanya
kalau orang sudah mengizinkan dirinya untuk menjalani sesi hipnoterapi, biasanya tidak jadi masalah karena ketika preinduksinya berhasil dengan cara seseorang mengizinkan dirinya untuk dihipnoterapi, sebenarnya adalah fase yang paling bagus karena kita gampang sekali untuk masuk ke fase yang disebut trans dan bisa menyembuhkan seseorang yang mengalami gangguan pada pikiran bawah sadarnya. Ya, itu namanya preinduksi. Bahkan ada yang mengatakan 70% keberhasilan hipnosis itu terletak di fase yang disebut preinduksi ini. Kemudian fase induksi, yaitu kita memindahkan kesadaran seseorang dari pikiran sadar penuh menjadi pikiran bawah sadar. Ya, atau kita memindahkan gelombang pikiran dari gelombang beta ke gelombang alfa. Di sini di induksi kita mengenal ada istilahnya shock induction dan ada istilahnya waking hypnosis. Jadi keduanya ini cuma membedakan kalau shock induction itu kita melakukan kejutan seseorang yang kita harapkan dia dengan berapa milidetik gitu ya, dia akan masuk ke fase unconsciousment atau bawah sadar seseorang. Itu kita kenal dengan nama istilah shock ya. Ada istilah walking hypnosis, yaitu kita melakukan induksi seseorang tanpa tidur. Karena banyak teman-teman yang berprinsip bahwa kalau hipnosis itu harus tidur. Memang ada yang melakukan dengan proses tidur, ya, ada juga yang tanpa kelihatan tidur. Sebenarnya mereka yang diinduksi dengan tidur pun sebenarnya tidak mengalami tidur beneran, ya. Tutup mata yang dilakukan dalam proses tidur itu hanya ingin memudahkan si penghipnotis supaya kliennya itu lebih fokus. Yang ketiga adalah ketika orang sudah mengalami induksi, kita lakukan kedalaman. Karena disinilah intinya, semakin dalam kita memberikan sugesti pada saat seseorang diinduksi, maka sugesti itu lebih tertanam lebih lama, lebih melekat pada seseorang. Karena kan pada saat kita melakukan sesi hipnoterapi, harapannya sugesti yang kita berikan itu bertahan lama. Nah, disinilah kuncinya, depending ya, membuat seseorang mengalami trans yang dalam. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap sugesti. Dan dalam memberikan sugesti juga teman-teman harus memakai kaidah-kaidah ya. Pertama, sugesti itu harus diulang. Yang kedua, sugesti itu harus memakai kalimat positif. Misalnya lah ya, kalau kita mensugesti orang dadanya yang tadinya sakit ya, kita mensugesti sekarang dadanya tidak sakit. Nah, ini kan ada kalimat negatif ya, karena ada kata sakit. Nah, lebih baik kita memakai kata-kata sekarang dadanya sudah sehat, sudah nyaman. Itu lebih baik daripada kita memakai kata-kata tidak sakit. Padahal maknanya sama kan? Sama-sama sehat. Tapi di pikiran bawah sadar dia tidak bisa menangkap kata-kata dengan kesan negatif seperti kata sakit. Nah, yang kelima terminasi, yaitu mengembalikan seseorang dari kesadaran unconsciousment atau bawah sadar menjadi kesadaran yang pulih 100%. Nah, kalau sudah dia pulih 100%, apakah sugestinya hilang? Tidak. Karena yang kita tanamkan itu adalah sugesti ketika seseorang dalam keadaan trans, berarti sugestinya tertanam di pikiran bawah sadar seseorang. Sedangkan ketika kita melakukan terminasi, seseorang berada didominasi dengan pikiran sadarnya kembali. Artinya orang itu sudah memakai logikanya, memakai analisanya, memakai pikiran sadarnya lebih dominan daripada bawah sadarnya. Nah, begitulah teman-teman bagaimana hipnoterapi itu
bekerja. Oke, teman-teman tetap semangat.